Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninggar Bumi Pertiwi dari kelas 6F Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Laplace dan fungsi harmonik. Yang pertama yang akan dibahas, persamaan Laplace. Misalkan fungsi fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y analitik di dalam D pada bidang Z. Ada persamaan Cauchy-Riemann yang bunyinya turunan parsial dari U terhadap X itu tuh sama dengan turunan parsial dari V terhadap Y. Dan turunan parsial dari U terhadap Y sama dengan negatif turunan parsial dari V terhadap X. Kedua persamaan diturunkan secara parsial terhadap X dan Y. Kita turunin lagi nih. Pertama, dari persamaan yang pertama ini nih, kita turunin terhadap X. Hasilnya, turunan kedua dari U terhadap X sama dengan turunan kedua dari V terhadap Y diturunkan lagi terhadap X. Kemudian kalau misalnya diturunkan terhadap Y sama dengan turunan kedua dari U terhadap Y diturunkan lagi terhadap X sama dengan turunan kedua dari V terhadap Y. Dari persamaan kedua, kita turunkan terhadap X dulu sama dengan turunan kedua dari U terhadap Y diturunkan lagi terhadap X sama dengan negatif turunan kedua dari V terhadap X. Kalau misalnya diturunkan terhadap Y sama dengan turunan kedua dari U terhadap Y sama dengan negatif turunan kedua dari V terhadap Y diturunkan lagi terhadap X. Jika persamaan pertama dan persamaan keempat kita jumlahkan dan turunan kedua ditambah turunan ketiga, maka diperoleh nih, turunan kedua dari U terhadap X ditambah turunan kedua dari U terhadap Y sama dengan 0. Satunya lagi, turunan kedua dari V terhadap X ditambah turunan kedua dari V terhadap Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan Laplace. Dari kedua persamaan Laplace tersebut, dengan menggunakan V kuadrat sebagai operator Laplacian, maka kedua persamaan dapat ditulis sebagai V kuadrat U sama dengan turunan kedua dari U terhadap X ditambah turunan kedua dari U terhadap Y sama dengan 0. Dan V kuadrat V sama dengan turunan kedua V terhadap X ditambah turunan kedua dari V terhadap Y sama dengan 0. Dan mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu dalam D. Definisinya, fungsi di mana ux, y dan vx, y memenuhi persamaan Laplace di dalam suatu daerah D dinamakan fungsi harmonik atau harmonik dalam D. Jika komponen real dan imajiner dari fungsi analitik f sama dengan u ditambah iv merupakan fungsi harmonik, maka ux, y dalam domain D. Jadi fungsi harmonik itu ux, y dan vx, y yang memenuhi persamaan Laplace di daerah D. Kan tadi di penjelasannya ada fungsi analitik f sama dengan u ditambah iv, di mana ux, y itu merupakan fungsi harmonik sekawan dari vx, y dalam domain D. Jika salah satu di antara ux, y dan vx, y itu diketahui, maka yang lainnya dapat dicari. Sekarang masuk ke contoh soal yang pertama. Yang A, buktikan bahwa V sama dengan 3/2x kuadrat dikurang 3/2y kuadrat ditambah 2xy ditambah 3x ditambah 2y merupakan fungsi harmonik. Jawabannya dari persamaan Cauchy-Riemann. Ini kan V ya. Jadi, turunan parsial dari V terhadap x. Berarti yang ini, dan yang ini. 3/2x kuadrat diturunkan menjadi 3x, 2x diturunkan menjadi 2y, 3x diturunkan menjadi 3. Kemudian turunan keduanya, berarti cuma yang ini aja kan, 3x diturunkan menjadi 3. Kemudian jika turunan parsial V terhadap y, ini terhadap y, berarti yang ada y-nya yang ini, dan yang ini. Negatif 3/2y kuadrat diturunkan menjadi min 3y. 2x diturunkan menjadi 2x, 2y diturunkan menjadi 2. Turunan keduanya yang dari y-nya min
3y sama dengan jika diturunkan menjadi min 3. Dari persamaan yang pertama dijumlahkan dengan persamaan yang kedua. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Terbukti sebagai fungsi harmonik karena sudah sesuai dengan persamaan Laplace. Yang B, tentukan fungsi u x y sehingga fz sama dengan u ditambah iv merupakan analitik. Ini kan kita mencari u x y kan. Nah, dia itu kita ada persamaan v-nya, berarti u x y-nya bisa dicari. Cara mencarinya, pertama kita cari terhadap x dulu. Turunan parsial u terhadap x. Karena ini u, sedangkan tadi v, berarti kita gunakan kebalikannya. Di sini terhadap x, di sini terhadap y. Berarti 2x min 3y ditambah 2. Ini pindah ruas. Turunan parsial dari u sama dengan 2x dikurang 3y ditambah 2 dx. Karena di sini turunan, berarti nanti di sini kita pakai integral. U sama dengan integral x 2x min 3y ditambah 2 dx ditambah gy. Kita integralin, 2x diintegralkan menjadi x kuadrat, min 3y diintegralkan menjadi min 3xy, 2 diintegralkan menjadi 2x ditambah gy. Nah, ini merupakan persamaan yang nanti kita cari. Kemudian, terhadap turunan parsial dari u terhadap y sama dengan, ini kita turunkan, terhadap y berarti ini, min 3xy diturunkan menjadi min 3x ditambah g aksen y. Sama dengan, nah kalau misalnya kita lihat nih, ini kan tadi bentuknya terhadap y, berarti di sini kita pakai terhadap x kan. Di sini 3x ditambah 2y ditambah 3, sedangkan di sini negatif 3x. Berarti tinggal kita negatifin semua. Min 3x min 2y ditambah 3. Berarti min 2y dikurang 3 itu sama dengan nilai dari g aksen y. Berarti y aksen y, kalau misalnya kita cari gy-nya sama dengan integral y min 2y dikurang 3 dy. Kita integralin, min 2y diintegralkan menjadi min y kuadrat, min 3 diintegralin menjadi min 3y. Sehingga dapat diperoleh fungsi u x, y-nya, jadi kan yang ini kan, x kuadrat dikurang 3xy ditambah 2x ditambah gy. Atau karena kita sudah mencari gy-nya, berarti u x, y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang 3xy ditambah 2x dikurang 3y. Contoh soal yang kedua. Yang A, buktikan bahwa u sama dengan e pangkat min x sin y dikurang y cos y merupakan fungsi harmonik. Kita kali silang dulu nih, berarti u sama dengan e pangkat min x sin y dikurang e pangkat min x y cos y. Dari persamaan Cauchy-Riemann, nanti kita cari terhadap x dulu, kemudian kita cari terhadap y. Turunan parsial dari u terhadap x. Dari yang ini dulu kita turunin nih. Yang pertama kita turunin e pangkat min x dulu. Berarti negatif e pangkat min x sin y. Setelah itu, x-nya kita turunin menjadi plus e pangkat min x sin y. Nah, karena di sini nggak ada x-nya, berarti tinggal kita turunin yang y-nya aja. Menjadi plus e pangkat min x y cos y. Turunan keduanya dari negatif e pangkat min x sin y. Kita turunin negatif e pangkat min x dulu menjadi e pangkat min x sin y. Kemudian kita turunin x-nya menjadi negatif e pangkat min x sin y dikurang ini yang tadi, yang ini nih, kita turunin terhadap e pangkat min x-nya menjadi negatif e pangkat min x sin y. Yang ini juga tinggal turunin terhadap e pangkat min x-nya menjadi negatif e pangkat min x y cos y. Selanjutnya, turunan parsial dari u terhadap y. Dari yang sebelah sini dulu nih. Kita turunin langsung, di sini kan udah sin y nih. Berarti menjadi e pangkat min x cos y
Setelah itu dari yang ini menjadi negatif E pangkat min X cos Y ditambah E pangkat min X Y sin Y. Turunan keduanya dari yang ini menjadi negatif E pangkat min X X sin Y ditambah dari yang ini E pangkat min X sin Y. Kemudian yang terakhir yang ini nih menjadi 2. E pangkat min X sin Y ditambah E pangkat min X Y cos Y. Jika persamaan yang keduanya, yang ini dengan yang ini, kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Terbukti sebagai fungsi harmonik karena sudah sesuai dengan persamaan Laplace. Yang B, tentukan phi x, y sehingga fz sama dengan u ditambah iv merupakan analitik. Nah, tadi kan yang A kita punya persamaan U nih, jadi kita bisa cari persamaan phi-nya. Kita cari terhadap Y dulu, turunan parsial dari phi terhadap Y. Nah, karena ini phi terhadap Y, berarti ini kebalikannya, terhadap X. Negatif E pangkat min X, X sin Y ditambah E pangkat min X sin Y ditambah E pangkat min X, Y cos Y. Yang ini kita pindah ruas. Turunan parsial dari phi sama dengan negatif E pangkat min X, X sin Y ditambah E pangkat min X sin Y ditambah E pangkat min X, Y cos Y, dy. Karena di sini masih ada turunannya, berarti nanti kita ubah menjadi integral di sini. Phi sama dengan integral Y min E pangkat min X, X sin Y ditambah E pangkat min X sin Y ditambah E pangkat min X, Y cos Y, dy ditambah Gx. Kemudian yang E pangkat min X-nya kita pindah ruaskan dulu. Kita keluarkan dulu. Phi sama dengan E pangkat min X integral min X sin Y ditambah sin Y ditambah Y cos Y dy ditambah Gx. Phi sama dengan E pangkat min X, yang ini kita integralkan, X cos Y, yang ini kita integralkan, min cos Y ditambah, yang ini kita integralkan menjadi integral Y d sin Y, baru yang ini doang nih, dy ditambah Gx. Phi sama dengan E pangkat min X, X cos Y min cos Y ditambah Y sin Y dikurang integral sin Y dy ditambah Gx. Phi sama dengan E pangkat min X, X cos Y dikurang cos Y ditambah Y sin Y ditambah cos Y ditambah Gx. Phi sama dengan, yang ini bisa kita coret E pangkat min X, X cos Y ditambah Y sin Y ditambah Gx. Ini persamaan yang kita cari. Kemudian kita turunkan terhadap X. Yang ini berarti kita turunkan yang ininya dulu, E pangkat min X-nya dulu. Negatif E pangkat min X, X cos Y. Kemudian terhadap X-nya, E pangkat min X cos Y. Yang ini kita turunkan Y sin Y-nya menjadi negatif E pangkat min X, Y sin Y ditambah, ini kita turunkan menjadi G aksen X. Nah, diketahui yang tadi kan turunan parsial dari U terhadap Y itu bentuknya E pangkat min X, X cos Y dikurang E pangkat min X cos Y ditambah E pangkat min X, Y sin Y. Kalau misalnya kita lihat bentuk yang ini dengan yang ini, itu sama kan, cuman beda di negatif sama positifnya aja. Berarti nilai dari G aksen X itu 0. Kita cari Gx-nya sama dengan integral 0 dx. Yang berarti nilai dari Gx itu sama dengan C. Nah, diperoleh Phi sama dengan E pangkat min X, X cos Y ditambah Y sin Y ditambah C. Sehingga fungsi yang dicari itu, kita akan mencari fungsi Phi X, Y sama dengan E pangkat min X, X cos Y ditambah Y sin Y ditambah C, yang merupakan fungsi harmonik sekawan dari U X, Y. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.